abad adalah kota tertua di dunia. Di kota ini tidak hanya Al-Quran yang tertua, yang tersimpan, tetapi juga sejarah sebuah kota dengan para cendekiawan terkemukanya. Mereka adalah Imam Bukhari dan Ibnu Sina yang sumbangannya sangat besar bagi ilmu pengetahuan. Islam masuk ke Uzbekistan pada tahun 89 Hijriah yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim untuk memenuhi keinginan Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid kala itu adalah khalifah dari dinasti Umayyah. Di seluruh Uzbekistan saat ini diperkirakan terdapat sekitar 500 buah masjid. Sayangnya, kebanyakan masjid-masjid tersebut berubah menjadi toko dan bahkan ditinggalkan selama komunis Soviet berkuasa. Samarkand memiliki arti yaitu kota yang kaya atau kota jamaah. Sebutan itu sangat tepat karena sejak dulu Samarkand telah terkenal baik akan kemakmurannya maupun fungsinya sebagai tempat berkumpulnya kaum cendekiawan. Lebih dari 4 abad yang lalu, Imam Bukhari menjadi salah seorang ulama terbesar dalam sejarah Islam. Di dalam kompleks yang dibangun di Samarkand, sebagai penghormatan atas sumbangannya ini terdapat pula makam, sekolah, dan sebuah masjid. Sumbangannya dalam bidang hadis selalu dikenang. Kumpulan hadis-hadisnya menjadi acuan penting bagi umat muslim di samping Al-Quran. Menurut penduduk setempat seperti Usman Khan, Imam Bukhari adalah kebanggaan kota Bukhara. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari masjidlarida o'tiribmiz. Imom al-Bukhari tarixiga oid bir narsaga nazar tashlaymiz. Hazrati Imom al-Bukhari 194-hijriy yilda 809-milodiy yilda Buxoro shahrida tavallud topadilar. Otalari Ismoil o'z davrining eng yetuk Imom al-Buxori Qur'oni Karimni batamom yod ko'tarib oladilar. 10 yoshga kirganlarida bir necha ming payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarni yod qilib oladilar. 16 yoshga kirganlarida ilmlarni mukammallashtirishlik uchun va mana shunchalik mashaqqatlar bilan tarbiya qilgan Imam Usman Khan adalah salah seorang dari 17 pegawai di kompleks 11 hektar ini. Dia menuturkan bahwa masjid, sekolah, dan perpustakaan dibangun tahun 1974. Sebagai wujud kecintaan terhadap Imam Bukhari, sebuah perguruan yang menjadi pusat pengkajian hadis dengan daya tampung hingga 5.000 siswa akan segera berdiri. Ini adalah makam Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat pada hari Jumat 30 Ramadan tahun 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Sebutan Al-Bukhari menunjukkan bahwa dia lahir di Bukhara, 262 km dari tempat ini. Imam Bukhari dikenal atas keteladanan wataknya dan sebagai ulama hadis. Dialah salah satu ulama pertama yang menyusun hadis secara sistematis. Salah satu hadis terkenalnya adalah yang berjudul Sahih Bukhari. Membutuhkan waktu penyelesaian selama 16 tahun oleh para ulama Islam, kumpulan 9.082 hadis ini dijadikan acuan.
Uzbekistan, tempat kelahiran para cendekiawan Muslim terkemuka. Hingga saat ini, kehidupan tradisional Islami yang tetap dijalankan turun-temurun adalah rahasia dan paling berperan di balik kejayaan sejarah Islam. Pesan Allah dibawa ke tempat ini sejak abad 8 pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. 12 abad kemudian, 1 September 1991, negara Timur Tengah ini menerima kemerdekaannya dari bekas Republik Soviet. "600 tahun yang lalu, Tashkent terkenal karena lokasinya yang strategis. Selama 10 abad, kota ini menjadi persinggahan utama para pedagang di jalur sutra antara Beijing di timur dan Istanbul di barat. Tashkent pernah menjadi pusat perdagangan dan peradaban. Bagian dari kebudayaan dan warisannya masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Jelasnya kaum Muslim di wilayah ini telah mengenal Islam dan Al-Quran selama berabad-abad. qaramog'ida mana shunday musulmonlarda butun islom olamini merosi Qur'oni Karim Mushaf-i Usmoniy, ya'ni Hazrati Usmon davrida yozilgan mushaf mavjud. Bu mushafni bizni diyorlarimizga kelib qolishligiga turli sabablar va turli manbalar bor. Bulardan eng quvvatlisi sohibqiron bobomiz Amir Temurni davrlarida kelib qolgan va bu Buxoroda uzoq yillar saqlangan. Bu taqriban agar yil bilan agar hisoblanganda 606 asrga, ya'ni teng keladi. Bu Qur'oni Karimni bizga Buxoroga kelib, Buxorodan keyingi davr uzoq yillar Samarqandda saqlangan. Yang akan menguatkan kembali dan menghilangkan toksin yang terkumpul di bawah kulit. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak wilayah Islam